Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi Selasa 10 Maret 2020. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, menyantap sarapan pagi, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon juga untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji di Selamat Pagi Cirebon, baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal dan Brebes. Kemudian berita-berita yang ada di headline atau di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita seputar politik nasional, berita-berita dari Ciayu, Majakuning, dari dunia olahraga, insiden 24 semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang ada di sekeliling Anda pemirsa hanya di radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan mengenai tentu Anda di rumah juga yang sering menyaksikan ataupun membaca koran, ini pemirsa ada saat ini kurang lebih 3 tahun belakangan ini ada gerakan yaitu gerakan literasi ya, gerakan untuk gemar membaca, menulis dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana pendapat dari pegiat literasi dari Kota Cirebon, pemirsa, sosok yang satu ini nanti akan berbicara tentang literasi di era digital. Nah, nanti bagaimana ini pemirsa literasi di era digital ini nanti saya hadirkan di pagi hari ini pemirsa. Sosok yang satu ini juga merupakan ketua tim kerja Bunda Literasi Kota Cirebon, di mana ini Bunda Literasi Kota Cirebon yaitu Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Eti Herawati, dan sosok yang satu ini adalah ketua tim kerjanya. Kemudian juga sosok yang satu ini juga ketua asosiasi ini pemirsa tenaga perpustakaan atau perpustakaan ya sekolah seluruh Indonesia wilayah Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut ada sejumlah informasi dulu. Di antaranya musim hujan membuat jalur Pantura penuh lubang, kerap menjadi penyebab kecelakaan dan mengganggu pengendara. Beginilah kondisi jalan di jalur Pantura. Lubang-lubang di tengah jalan ini banyak terdapat di ruas jalur Pantura dan dapat mengancam sejumlah kendaraan yang melintas. Seperti halnya di ruas Pantura di Kabupaten Cirebon. Kondisi jalan berlubang ini terdapat di sejumlah ruas panjang jalur Pantura Cirebon, seperti di ruas Pantura Susukan, Arjawinangun, Palimanan, Jomblang, dan Plumpon. Bahkan kondisi lubang ini beberapa di antaranya cukup lebar dengan kedalaman mencapai sekitar lebih dari 7 cm. Selain itu, sejumlah ruas posisi lubang satu dengan yang lainnya cukup berdekatan. Hal ini mengakibatkan sejumlah kendaraan yang melintas harus lebih ekstra hati-hati agar bisa menghindari lubang-lubang tersebut. Menurut warga sekitar, lubang-lubang ini kerap mengakibatkan kecelakaan, terutama sepeda motor saat melintas. Terlebih lagi jika kondisi hujan, lubang ini tertutup oleh genangan air sehingga pengemudi tak menyangka ada lubang yang tergenang dan berakibat kecelakaan. Sering rusak jalan? Sering Pak, kalau musim hujan itu sering rusak karena hujan kan banyak air, jadi ada lubang dikit aja kan jadinya lebar dalam. Itu kan sering. Oh gitu. Ada banyak di Pantura ini Pak lubang-lubang kayak gitu? Banyak, Pantura sih banyak. Kalau besar-besar malah kesana. Selain kecelakaan, banyaknya lubang di jalur Pantura ini mengganggu para pengguna jalan, terutama kendaraan truk yang membawa barang.
Tak sedikit mengakibatkan bagian roda mengalami rusak, bahkan juga mengakibatkan barang bawaan di dalam truk rusak. Menurut seorang sopir truk, jalan berlubang ini banyak ditemui sepanjang jalur Pantura dari Karawang hingga Cirebon dan hal itu mengganggu perjalanan. Di Pantura itu banyak nemuin lubang-lubang, Pak? Ya, Banyak. banyak. Kondisinya gimana sih, Pak? Seberapa parah? Kondisinya lumayan parah, Pak. Dalam. Dalam banyak ya. Dalam-dalam nggak, Pak? Iya kayak beginilah. Kalau ini kan ditutup, kalau yang sebelah sana mah enggak. Oh, banyak yang kebuka juga ya? Para pengguna jalan berharap agar pihak terkait secepatnya melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang berlubang di sejumlah titik di ruas jalur Pantura ini. Sudadi Rasmadi, RCTV, Cirebon. Informasi berikutnya pemirsa, ini yang sedang hangat diperbincangkan mengenai virus corona. Warga negara asing yang berasal dari negara Filipina yang dirujuk ke rumah sakit daerah Gunung Jati sudah dipulangkan. Kondisinya membaik dan tidak masuk kriteria pengawasan corona. Saat dikonfirmasi pihak Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon mengenai adanya seorang warga Filipina dari Rumah Sakit Tasikmalaya dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Terkait corona, pihak RSD Gunung Jati Cirebon mengaku tidak merawat yang bersangkutan. Namun pihak rumah sakit membenarkan pada Sabtu kemarin menerima pasien seorang WNA Filipina yang sempat berstatus dalam pengawasan terkait corona dari Rumah Sakit Tasikmalaya dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Berdasarkan keterangan dari Kasubag Humas Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, Arif Wibawa Rukmana, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, hasil pemeriksaan Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan berkonsultasi dengan pihak tim Corona Jawa Barat, bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam kriteria pengawasan terkait corona atau COVID-19. Kondisi WNA tersebut juga kondisinya mulai membaik dan sudah bisa dipulangkan. Direktur Rumah Sakit Gunung Jati juga mengaku yang bersangkutan sudah berstatus dalam pemantauan tim surveillance pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sehingga saat ini tidak ada pasien pengawasan corona. Sudah ditangani sama Dinas Kesehatan Kabupaten karena katanya itu bukan PDP ya, jadi itu ODP, jadi itu ada tinggal dipantau sama Dinas Kesehatan Kabupaten. Kalau nggak salah tadi ada kabar dari surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten seperti itu. Jadi dia tidak menjadi jadinya karena dari sana di Tasik ternyata sudah ada penanganan. Jadi itu pemantauan lagi sama Dinas. Selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai salah satu rumah sakit rujukan terkait virus corona ini memiliki ruang isolasi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pasien terkait corona. Pihak rumah sakit juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan selalu menerapkan pola hidup sehat dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini dapat meminimalisir penularan virus. Husein Sadra, RCTV Cirebon. Berikut pemirsa saya baca berita di halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon edisi hari ini Selasa 10 Maret 2020 yang diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Sudah 19 orang positif corona. Ada yang dirawat di luar Jakarta. COVID-19 melonjak. Berikut daftar 19 pasien positif COVID-19. Siapa dia pemirsa? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian balikin iuran BPJS yang sudah dibayar. Final dan mengikat. Pemerintah ikuti putusan Mahkamah Agung. Itu pemirsa, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon hari ini. MBS TV Krama, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Virus corona dan dampaknya ke Tanah Suci. Calon haji diminta untuk tenang. Tahapan haji tetap jalan. Sudah kirim tim ke ini pemirsa ke Saudi Arabia. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Berikut dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Investor BRT mundur. Ini transportasi massal
harus tulus. Kemudian kesiapan sekolah antisipasi virus corona. Bukan takut tapi was-was. Rumah Sakit Putra Bahagia antisipasi COVID-19. Itu pemirsa ya, berita di halaman Metropolis Kota Cirebon, kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon nih. Air asin, warga Pangenan butuh PDAM. Tunggu spam Jati Gede, 4 kecamatan hingga kini tanpa aliran PDAM. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Nah ini pemirsa menjelang pilkada di Indramayu, Suwarto mundur dari bakal calon bupati. Popularitas Nina Bakhtiar terus naik. Kemudian ini pemirsa di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Dilema Kota Cirebon sebagai dalam tanda petik tumpuan pemirsa. Banyak masalah sosial dipicu warga luar kota. Ada pernyataan dari anggota DPR RI, Ibu Seli Andriani Gantina, harus penanganan bersama. Koran harus terus eksis dan inovatif. Ini kunjungan dalam masa reses anggota DPR RI, Ibu Seli Andriani Gantina. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji atau disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Dan pemirsa, seperti yang sudah diungkapkan di awal bahwa sosok yang satu ini adalah pegiat literasi. Di sebelah saya kenalkan dulu ada Aryani Prastianing Tias, biasa dipanggil dengan Mbak Yayas. Selamat pagi Mbak Yayas, apa kabarnya juga? Selamat pagi, Mas. Apa kabarnya juga Mbak Yayas? Oke, terima kasih. Ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Tadinya di pagi hari ini saya juga mengundang sahabat dari kabupaten ya, berkaitan dengan ini berbicara tentang gerakan literasi saat ini. Namun mendadak tidak bisa hadir ya. Oke, Mbak Yas, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, pemirsa nanti bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung di 0231482138. Saya ke Mbak Yayas nih, langsung saja Mbak Yayas, berkaitan dengan 3 tahun belakangan ini ya, ini rame, hangat juga diperbincangkan, masih berkaitan dengan gerakan literasi, bahkan ini sudah merambah ke desa-desa ya. Nah, pendapat Anda, ini 3 tahun belakangan gerakan literasi khusus di Indonesia dan khususnya di Cirebon seperti apa? Anda sebagai pegiat literasi, silakan. Oke, kalau gerakan literasi di Kota Cirebon khususnya atau mungkin di wilayah Kota Cirebon saat ini, kalau kita bicara saat ini cukup sangat sangat giat gitu lah gitu namanya. Jadi penggiat itu sekarang dari semua lini, dari desa, dari sekolah dan mungkin dari masyarakat yang dalam arti itu sangat giat sekali. Gitu ya. Dan apakah 3 tahun belakangan ini gencar ya? Gencar. Apakah ini tidak terlambat gitu menurut Mbak Yayas? Kalau bisa dibilang terlambat ya terlambat sadarnya, tetapi ya daripada tidak ya harus kejar dulu untuk sampai Indonesia istilahnya literat lah gitu. Literat, jadi gitu. ya dari gerakan itu dari keluarga, dari masyarakat dan dari sekolah itu harus sinergi. Ya gitu itu ya. mereka harus sadar banget ya ternyata Indonesia harus dibangun literasinya. Gitu ya. Oke, dan ini kan menurut Anda ini sadar 3 tahun belakangan ini kemudian semarak ya gerakan literasi ini. Nah, ini sebelumnya apakah tidak sesemarak demikian gitu? Ya, karena ada namanya assessment dulu pada saat itu assessment yang di dunia. Kalau Indonesia itu tingkat literasinya masih jauh di bawah. Misal kalau kita bicara tentang negara, Malaysia, Singapura itu jauh banget kita itu. Jadi dari situ Indonesia sadar banget kalau kita harus nih bangun dari keterpurukan literasi. Nah, akhirnya kemudian ada gerakan literasi sekolah. Ada sekarang jadi gerakan literasi nasional. Nah, itu sekarang orang sudah harus ngeh dengan literasi. Gitu ya. Jadi masyarakat
di desa-desa terutama. Ini tentang literasi itu banyak juga yang belum memahami ya, bahwa literasi itu bukan melulu ngumpulin buku kemudian dibaca dan juga apa sih gitu sebenarnya gerakan literasi itu. Kalau secara umum literasi itu yaitu kemampuan bagaimana memahami. Memang berhubungan sama tulisan. Pertama kali seperti itu. Pokoknya tentang tulisan. Jadi ya memang tulisan berarti dihubungkan sama buku. Gitu tuh. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Lebih luas lagi, apalagi sekarang dengan perkembangan media, namanya literasi itu arahnya sekarang kan Indonesia tuh sebenarnya gini. Saya ceritakan sedikit. Jadi kalau kenapa Indonesia sadar kalau Indonesia tuh terpuruk literasinya gitu tuh. Itu karena terpuruk literasi secara literasi dasar. Saya bilang literasi dasar. Literasi dasar itu apa? Literasi dasar itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis. Sekarang gini, dari teman-teman sekitar kita aja atau kita sendiri aja, dalam 1 minggu, misal ditanya berapa buku yang sudah dibaca, mungkin saya belum, saya sudah. Itu seperti itu. Padahal kalau kita bicara di dunia di luar kita, mungkin di luar negeri, namanya literasi itu mungkin 1 hari 1 buku atau 1 minggu 2 buku. Lah kita bagaimana? Itu literasi dasar. Itu di Indonesia yang terjadi seperti itu. Bacaan, ya kan berhubungan sama bacaan yang Rujukan mahal. baca itu ya. Tapi sekarang sudah, pemerintah sudah sadar. Kalau literasi itu harus ada buku. Nah, sekarang seperti itu mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi. Jadi tinggal kemampuan kita, kemauan kita untuk membaca. Itu literasi dasar. Nah, sementara literasi dasar istilahnya belum lulus. Nah, sekarang ada literasi digital, literasi media. Tinggal klik lah. Kliknya itu yang kita harus bikin juga. Nanti kita akan bahas bagaimana literasi yang klik itu ya. Klik itu ya. Baik. Dan dan silakan Anda pemirsa di segmen perdana ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa di 0231 482138 ya. Dan Anda pun pemirsa bisa untuk berpendapat atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yayas di pagi hari ini. Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tipe Impresa paket latex adalah sebuah inovasi terbaru spring bed vakum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda sehingga menambah kenyamanan tidur Anda. Harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. Alhamdulillah, Jeng. Persiapan umroh saya semuanya sudah beres. Tapi kok bawa barangnya sedikit, Ceng? Kan biar bisa muat banyak buat oleh-oleh. Ih, ngapain repot-repot, Ceng? Kan ada toko laris. Oh iya ya, toko laris kan lebih lengkap dan murah. Yuk kita belanja ke sana. Ayo. Melengkapi kebutuhan oleh-oleh haji dan umroh dengan datang ke toko laris. Menyediakan kurma, air zam-zam, kacang Arab, dan kebutuhan lainnya. Juga menyediakan busana India, kerudung, busana muslim, baju koko, sarung, dan masih banyak lagi. Toko laris, servis memuaskan adalah moto kami. Toko laris, Jalan Kalibaru Selatan nomor 37 Cirebon. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa. Silakan Anda bisa di 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat ya, atau Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ada beberapa SMS yang sudah masuk, nanti akan saya baca. Kembali saya ke Mbak Yayas ya. Mbak Yayas, berkaitan dengan kita yang tadi Anda menyebutkan, kita tertinggal gitu dibandingkan misalnya dengan negara tetangga Malaysia ya dalam hal literasi ini. Kenapa sih kita tertinggal gitu
dan kita berada di urutan keberapa gitu, jauh lah gitu. Kenapa gitu? Ya, karena itu bicara dengan budaya. Budaya. Ya, karena kita baru sadar kalau membangun budaya baca itu ya sebenarnya sudah dari anak sejak kecil sebenarnya. Kemudian di masyarakat kalau dia sudah dibiasakan ya dibiasakan, mungkin ya itu kebiasaan, misal pun ya itu kalau di tempat umum orang lebih suka ngobrol, karena budaya tutur Indonesia itu memang tinggi ya, daripada budaya gitu ya. Ya betul, memang bagus sih kita ramah, tapi memang juga harus diimbangi dengan budaya baca tulis gitu. Karena budaya tutur, dalam arti budaya tutur tuh kita suka ngobrol dari tempat umum, kita suka ngobrol dalam artian ngobrol yang mungkin banyak santainya gitu tuh, dibanding dengan budaya membaca itu yang mungkin akan mempengaruhi juga seperti itu. Budaya membaca itu ya. Betul. Oke, dan ini kan sudah lama hal ini ya, baru digalakan 3 tahun belakangan nih, sampai ke tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan sampai kelurahan, ke desa-desa gitu ya. Nah, Anda optimis gitu ke depan juga kita budayanya akan terbentuk gitu, kemudian kita akan gemar membaca, menulis gitu? Optimis. Ini ditandai dengan apa Anda optimis? Optimis dalam artian semua istilahnya semua kan yang ini kalau di masyarakat, maaf saya potong, ini elit sekali gitu. Kalau misalnya di angkutan umum ya, penumpang gitu, kemudian ada yang baca-baca gitu kan, ini kelihatannya lux banget gitu. Kenapa Anda optimis? Optimis karena sekarang sudah bukan gerakan yang istilahnya yang perbagian, sekarang sudah jadi gerakan nasional. Istilah Menteri Dalam Negeri pun sudah istilahnya memberikan ada dukungan lah, pemerintah pusat juga dukungan, jadi Pak Jokowi juga, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Perpustakaan Nasional sebagai tempat yang untuk membina perpustakaan-perpustakaan, karena memang literasi dekat dengan perpustakaan ya. Jadi itu, jadi yang adalah mantan optimis karena itu sudah jadi orang siapa yang tidak tentang literasi, cuma mungkin yang nggak ngerti adalah bagaimana literasi itu menjadi berkembang supaya sesuai dengan apa yang ke depan kita, Indonesia negara maju, Indonesia SDM unggul. Unggul itu betul, ya. Dan ada pemirsa yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Cirebon. Terputus ya. Silakan mencoba lagi bergabung. Anda bisa di 0231482138. Silakan Anda pemirsa bisa SMS atau ke nomor WhatsApp. Dan kembali saya ke Mbak Yayas ya. Kalau Anda pengalaman Anda saat Anda visit ataupun kunjungan ke negara-negara lain, nah ini berkaitan dengan gerakan literasi. Kalau kita komparasi, seperti apa juga? Ya masih perlu, sangat perlu ditingkatkan ya. Memang saya pernah ke Jepang gitu. Jadi ya apalagi di Jepang ya, kalau di Jepang kalau ketika di kereta ya udah biasa gitu tuh, pegang buku gitu. Pegang buku itu udah biasa gitu ya. Gitu, pegang buku. Kemudian kalau ketika mungkin kalau ketika di gadget segala macam dia akan biasa baca buku gitu tuh. Itu yang belum jadi habit masyarakat Indonesia. Di kita itu ya, habit itu. Mungkin di kita masih ya baca buku kalau di mobil mungkin ya itu lagi apa kan, karena budaya kita nggak seperti itu kan, mungkin betul, begitu ya. Malah dirinya aneh kali ya. Iya aneh, makanya saya sebut tadi lux itu ya. Dan ada beberapa SMS yang masuk, saya baca dulu ya. Ini ada 3 SMS yang masuk dari pemirsa. Ini salah satunya saya baca dari pemirsa di Loh Bener Indramayu nih ya. Loh Bener Indramayu. Selamat pagi Cirebon Mas Afif dan Mbak Yayas. Nah ini sangat bagus, pagi ini membahas tentang gerakan untuk membaca buku, gerakan untuk mengumpulkan buku ya. Ini kebetulan katanya guru ini yang SMS ini salah satu guru di SMP di Loh Bener Indramayu ya. Nah Mbak Yayas, apakah hal ini ya, gerakan literasi ini harus dimulai dari mana? Soalnya akademisi kita, maaf katanya ada ya dosen yang lain, termasuk dosen, guru. Nah itu juga banyak yang tidak memiliki perpustakaan pribadi ya di rumahnya itu. Nah ini dimulai dari mana? Orang akademisinya saja itu ke gerakan literasi itu adalah enggan katanya. Mohon untuk penjelasan ya. Satu lagi ya yang saya baca. Ini dari pemirsa di Indramayu. Ini namanya siapa? Tidak disebutkan, banyak salah satu guru di SMP di Loh Bener Indramayu. Kemudian dari pemirsa di Kabupaten Cirebon, dari
Pak Dodo, Pak Dodo Mustaqim di Susukan Kabupaten Cirebon. Ini juga berpendapat ya bahwa gerakan literasi Mbak Yayas, apakah maksudnya tadi disebutkan ini menanggapi di setiap kelurahan, di setiap desa harus ada perpustakaan. Ini maksudnya apa katanya ya? Apakah itu ngambil dari dana desa membuat perpustakaan itu, kemudian atau ya mohon katanya penjelasannya. Itu dua yang saya baca. Silakan ya. Dari Indramayu dulu, dari yang Lo Bener. Pertama ya. Ya. Oke, yang akademisi saja. Akademisi. Iya, Oh, akademisi oke. saja katanya enggan. Oke, Silakan. tentang apa? Dari mana ya? Dari mana memulainya? Oke. Jadi kalau literasi, kalau memulai yang paling dasar ya sebenarnya kalau mau paling dasar banget ya, ketika ibu hamil. Ketika ibu hamil. Ya, maksudnya? ibu hamil ketika membacakan anaknya dalam arti yang masih dikandung itu oleh mamanya. Oleh mamanya. Ya, kalau secara teoritis kan sebenarnya mereka sudah merespon. Ya. Dari situ. Jadi ada beberapa yang pengalaman juga share ke saya bahwa ketika hamil itu sudah membelikan buku, membacakan buku ke hamil. Itu yang dasar banget gitu. Jadi kalau kita ditanya ke anak yang dikandungnya nih. Iya, betul. Jadi namanya read aloud. Nah, itu membacakan buku ke anaknya. Apalagi kalau sudah melahir, kemudian dikenalkan yang seperti itu, pasti masyarakat Indonesia tidak akan susah untuk tingkat literasi pasti akan naik. Iya, ini ke akademisi saja katanya, maaf katanya dosen, kemudian guru-guru ya, terutama dosen kan, karena ini nutrisinya adalah buku, membaca juga ya. Ini katanya enggan untuk, apalagi ada perpustakaan pribadi katanya. Nah, pendapat Anda juga? Ya, memang itu yang harus dirubah juga mindset juga. Dalam artian apalagi akademisi itu harusnya memang sangat dekat dengan buku ya. Tapi ketika itu tidak dekat dengan buku ya nanti mungkin akan masih kurang lah kata saya dan semua. Jadi tidak hanya akademisi sebenarnya, ya pelajar, ya kemudian siswa itu harusnya diarahkan sana, walaupun memang ya itu sekarang belum. Jadi masih menganggap bahwa masih bisalah tidak harus membaca. Padahal sebenarnya ketika membaca, tadi pagi saya baru baca, itu dari National Geographic. Itu Geographic ada salah satu artikel bahwa membaca itu bisa mempengaruhi perilaku sosial yang positif. Karena di situ kita akan banyak informasi yang didapat. Karena ketika itu apalagi ya ketika kita membaca itu jaraknya dalam artian lama terus-terusan membaca gitu pasti akan banyak nutrisi dalam artian ilmu yang kita dapat itu sampai ke mempengaruhi perilaku sosial itu ada efek ya, ada efek ya. Dan ini di WhatsApp juga ada yang baru masuk satu ya, ini saya baca juga Mbak Yayas. Nah ini selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa yang ada di Losari ya, Losari Jawa Tengah ini ya. Ada dari pemirsa di Losari Jawa Tengah. Nah ini membaca ya, membuka jendela dunia itu pameo klasik katanya ya. Ya maksudnya pameonya kan begitu ya. Betul. Nah itu saya berharap ini tidak asal jadi moto saja katanya ya. Apalagi ada gerakan literasi saat ini. Nah itu yang tadi katanya belum dijawab Mbak Yayas tentang di setiap desa ada perpustakaan itu, katanya mohon dijawab. Kemudian, nah ini kalau budaya menulis, apakah juga termasuk budaya gerakan literasi? Ini dari bapaknya Firdos ya di Kedungneng, desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Silakan. Yang kedua dulu ya tadi. Ya, yang kedua tadi tentang perpustakaan desa. Oke. Tentang perpustakaan desa, ini sebenarnya sudah hal yang tidak, jadi sekitar 2 tahun terakhir istilah dicanangkan, tetapi kemarin barusan memang saya juga informasi saya ikut ke Rakornas, jadi Rapat Koordinasi Nasional tentang Perpustakaan, bahwa sekarang Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu kan dana desa ada ya, dalam artian sudah istilahnya apa, dialokasikan sama negara. Dana desa salah satunya adalah untuk perpustakaan. Untuk perpustakaan. Ya, gitu, membangun perpustakaan desa. Gitu. Jadi itu sangat-sangat dimungkinkan dan harus ada. Jadi lurah dalam artian pimpinan desa itu kepala desa lah ya. Kepala desa. Kalau di Cirebon itu kuwu. Kuwu gitu. Atau itu istilahnya sangat bisa dan harus sebenarnya membangun. Belum ada perpustakaan desa ya dibangun. Kalau sudah ada dikembangkan sampai ke
RW gitu tuh, yang seperti itu harus. Sekarang sudah yang saat ini nih. Saat ini. Jadi itu sudah Kementerian Dalam Negeri kan memang sudah langsung ke desa sudah ada ya. Jadi itu sebenarnya kalau misal pun kita jadi masyarakat belum ada bisa kontrol lah. Iya. Kita kontrol ke pemerintahan. Iya, ke balai desa lah ya. Ya, gitu sebenarnya baik, kita. oke. Yang ketiga. Oke, ya. Tahan dulu nih Mbak Yayas, Oke. nanti dijawab setelah jeda iklan ya. Oke. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Berawal dari keinginan untuk maju berkembang, merubah masa depan agar menjadi lebih baik, bukan hanya ambisi atau keinginan, namun menjadi visi jauh ke depan. Perjuangan dimulai dari diri sendiri, dengan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, terbuka dengan perubahan, serta mengikuti perkembangan zaman. Perubahan akan sulit terjadi tanpa tekad yang kuat dan dukungan lingkungan pendidikan yang nyaman dengan dukungan penuh dari dosen pengajar, memfasilitasi untuk berkembang sesuai passion. Dengan berbagai pilihan program studi, Diploma 3 Perhotelan, Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan, dan Sarjana Terapan Pengelolaan Acara. Bersama Politeknik Pariwisata Prima Internasional, you can reach your dream. Beberapa tahun ini paling laku sarung bin Apan. Sarungnya sekarang yang sedang laku ya sarung bin Apan. Sarung bin Apan. Semua orang minat semua. Saat ini bin Apan. Coraknya bagus-bagus, banyak pilihan. Tua muda bisa pakai ya. Ada salur, ada donggalaan. Ya, cerah-cerah dan bahannya juga. Karena kualitasnya bagus, punya terjamin. Harganya sangat murah. Cukup terjangkau. Bagus, lumayan. Alhamdulillah, sesuatu banget. Saya rasa lumayan lah. Dibanding sarung yang lain sangat memuaskan. Alhamdulillah, barokah. Untuk saat ini Sarung bin Apan memang oke. oke. Sarung bin Apan oke. Sarung bin Apan tersedia di toko-toko terdekat di kota Anda. Sarung bin Apan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk Anda bisa interaktif, Anda bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Literasi di era digital, itu pemirsa menjadi topik di pagi hari ini. Silakan di 0231482138 ya. Tadi terputus oleh jeda iklan nih, Mbak Yayas. Pertanyaan berikutnya ini dari WhatsApp yang tadi dari pemirsa di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, bahwa menulis itu apakah bagian dari gerakan literasi katanya. Silakan. Oke. Menulis sangat erat dengan gerakan literasi karena itu literasi dasar. Jadi kalau literasi menulis itu ya kalau kita tadi pernah kita ngobrol ya gitu. Jadi kalau kita menulis itu tidak akan bisa produktif atau tidak akan bagus kalau kita tidak membaca. Jadi itu adalah sebuah produk ketika kita nanti akan lulus literasi membacanya, nanti kita akan lanjut ke literasi menulis. Kan itu erat banget ya gitu. Anak pun sekarang gitu. Kalau kita literasi membaca, nanti juga dia akan dituntut untuk bisa literasi menulis. Gitu. Mengarang lah ya. Ya, dulu kan di kita ada pelajaran bahasa Indonesia itu mengarang ya. Nah, padahal dari situ kan. Ya, oke. Dan ini ada satu lagi sebelum nanti ada pertanyaan saya berikutnya dari pemirsa, ada Mas Indra di Pilangsari, Kedawung. Ya, selamat pagi Cirebon. Saya setuju banget dan siap mendukung adanya gerakan literasi di era digital. Memang benar apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa negara kita terlambat dengan negara lain dalam arti di literasi itu. Salah satunya kurang minat untuk membaca. Saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana caranya untuk menarik
minat untuk membaca kepada anak-anak muda di sebuah desa? Apakah sudah ada sosialisasi ini di setiap desa katanya? Kalau arah sosialisasi mungkin itu mungkin belum secara masif ya. Mungkin beberapa gerakan-gerakan yang mungkin masih terpisah-pisah itu sudah ada. Gerakan membacanya ya terutama ya. Jadi karena berhubungan sama kesiapan di desa. Kalau misalkan memang juga ada mungkin banyak volunteer juga. Di Indonesia ternyata banyak volunteer yang mungkin kita belum tahu. Relawan yang membangun untuk Indonesia literasinya lebih tinggi dari sekarang itu banyak sekali sebenarnya. Cuma memang mungkin kalau kita di depan mata belum ya, mungkin berarti kita akan membantu juga mereka karena perlu orang yang relawan yang seperti itu untuk ketika membuat literasi kita semakin maju, terutama desa kita atau RW kita gitu. Memang harus dari kita sih. Kalau mengandalkan dari pemerintah secara resmi juga nggak akan kena gitu sih. Itu ya. Oke, dan Mbak Yayas, ini kegiatan-kegiatan Mbak Yayas dalam hal ini sebagai ketua tim kerja Bunda Literasi Kota Cirebon ya, sebagai ketua tim tentunya ini di Kota Cirebon 5 kecamatan ya, kemudian tentunya ini kan ada program-program nih. Anda sebagai ketua tim, apa nih yang di 5 kecamatan ini yang dibuat? Apakah ada di setiap kecamatan itu Bunda Literasi atau apa nih kegiatannya? Di Bunda Literasi itu sebenarnya adalah program dari Provinsi Jawa Barat. Ya, kemudian ke kabupaten dan kota itu ada sosok Bunda Literasi. Karena supaya orang dulu dengan sebuah literasi, jadi ada sosok yang istilahnya mengingatkan gitu tuh. Jadi kalau di Kota Cirebon, khususnya Kota Cirebon ya, itu ada 5 Bunda Literasi di tingkat kecamatan dan 22 Bunda Literasi tingkat kelurahan. Iya. Itu yang akan jadi setiap ini tujuannya apa gitu Mbak Yas? Tujuannya jadi gini. Jadi mereka jadi sosok di tingkat mereka, jadi bukan RW ya, sekarang masih kelurahan sama kabupaten. Jadi ya akan menjadi menggerakkan di situ. Jadi sekarang ada di kota-kota itu sudah ada pojok-pojok baca. Pojok baca sudah ada. Di setiap kelurahan ya. Iya. Di setiap kelurahan ada pojok baca. Menyediakan perpustakaan maksudnya? Iya, perpustakaan yang ada di kelurahan atau tempat-tempat yang strategis. Misalpun yang di Cangkring. Kemudian kalau yang ada di Lemawung itu ada. Jadi walaupun memang kondisinya ya namanya nggak bisa langsung bagus ya. Nah kan sementara pakai dana CSR atau dana kota gitu. Tapi ke depan lagi saya bilang itu optimis. Setiap Bunda Literasi itu kan kita juga punya obrolan ya, grup gitu. Sekarang ada gerakan. Jadi kan setiap Sabtu mereka ngadain acara apa gitu-gitu yang seperti itu. Itu sebagai ketua tim ya. Dan hingga saat ini perkembangan di 5 kecamatan 22 kelurahan ya, ini Bunda Literasinya hingga saat ini apakah terus menggalakkan untuk membaca gitu? Ya, kalau pasti gerakan yang yang di kelurahan ya, di RW seperti itu jadi memang tidak bisa setiap hari ya, karena mereka juga punya aktivitas. Jadi banyaknya hari Sabtu. Nah itu untuk bagaimana ya kalau ngundang-undang anak-anak gitu seperti itu. Akhirnya mereka nyempatkan ya. Iya, mereka nyempatkan. Kemudian yang tadi Mbak ya sebutkan itu di tempat-tempat strategis. Itu maksudnya di tempat-tempat di mana? Apakah di RT, di RW ataupun di jalan umum gitu misalnya? Oke, kalau ke istilahnya street library belum ada ya di Kota Cirebon ya. Itu sebagai tujuan nanti ke depan. Tapi paling tidak di mall itu sudah ada. Walaupun teman-teman kalau misalnya belum tahu ya berarti misalnya ke CSB mah sebenarnya sudah ada pojok nih sebenarnya, cuma nanti dikembangkan lagi, tempatnya sudah ada. Kemudian di yang mana itu yang mall yang di GCM ada sudah juga. ada gitu. Itu yang ada di mall. Kemudian kalau street library nanti ke depan akan dibangun, tapi untuk yang di tingkat kelurahan sudah ada. Baik. Strategi itu dalam artian mudah dicapai. Mudah dicapai ya. Baik. Dan Mbak Yayas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Mbak Yayas sebutkan ya. Anda juga sebagai ketua asosiasi Adpusi ya, tenaga perpustakaan sekolah ya. Dan ini juga berkaitan dengan menggalakkan gerakan literasi juga. Ya, itu berhubungan sama karena sebenarnya itu
bukan memaksimalkan ya, dalam artian meningkatkan kompetensi pustakawan di Kota Cirebon. Kan sebenarnya juga kalau di sekolah-sekolah itu kan sebagian besar punya pustakawan. Itu adalah sebagai gawang yang menggerakkan literasi di sekolah. Kan anak-anak setengah waktunya di sekolah. Jadi pustakawan, dan itu sekarang sudah disadarkan, dan mudah-mudahan juga sekolah jadi kerjasama antara pustakawan dan sekolah membuat gerakan literasi di sekolah. Ya, jadi kompetensi-kompetensi yang di pustakawan itu, sekarang bagaimana ya bikin literasi yang menarik ke anak-anak, anak-anak suka baca. Bisa ini ya, menyedot ini ya anak-anak Ya, supaya betul. tertarik Ya, gitu ya. gitu. Oke, dan silakan Anda pemirsa di session ini, saya masih membuka Anda kembali, silakan di 0231482138. Silakan Anda bisa SMS ataupun ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mangga silakan Anda. Dan ini sudah ada lagi WhatsApp yang masuk nih, katanya Ibu Wawas. Nah, ini saya sebetulnya hobi baca ya, hobi mengkoleksi buku. Tetapi ketika saat membaca ini tidak kuat lama. Nah, padahal saya setiap ada kampanye-kampanye gerakan literasi di Kabupaten Cirebon, terutama di kecamatan, saya selalu hadir katanya, karena saya hobi untuk mengenalkan ke anak saya itu tentang buku ya. Dan kenapa katanya di saya itu terjadi demikian, maksudnya membacanya nggak kuat lama gitu. Itu ya, jadi itu berarti tentang perjuangan dengan kemampuan membaca. Jadi memang sih ada yang tidak bisa kuat lama, jadi ya itu bersama teknik membaca sebenarnya. Kalau memang bukunya tebal ya namanya skimming, scanning itu sebenarnya. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini. Jadi itu, jadi kalau misal pun pertama kali jadi teknik membaca ya. Ya nggak apa-apa. Kalau membaca, kalau mau sebenarnya kalau kita bicara tentang saya nggak kuat membaca, nggak mungkin tebel selesai gitu tuh. Baca daftar isi dulu. Nah, kemudian dari situ yang mau dibaca apa dulu, gitu ya? Prioritas membaca. Kalau mau dibaca kuat ya lebih baik ya dari awal sampai akhir. Tapi ketika tidak kuat membaca, terutama non fiksi itu sebenarnya ya kalau mau bagus banget dibaca seluruhnya, tapi kalau tidak ya teknik skimming, scanning. Dan tadi yang disebutkan Mbak Yayas ya, bahwa sebagai ketua tim kerja Bunda Literasi Kota, juga pernahkah di setiap kecamatan untuk mensosialisasikan teknik membaca cepat? Belum sampai ke situ, baru ke minat. Jadi bagaimana yang istilahnya, terutama memang supaya kan anak-anak ya, jadi gitu. Bagaimana yang supaya literasi itu menarik buat anak-anak. Dari situ dulu sih, belum gitu sampai ya? ke situ. Oke, baik. Oke, tahan dulu ya, Mbak Yayas. Nanti kita setelah jeda iklan kita berbicara tentang, saya mendengar mendapatkan info ada 14.000 buku nih di perpustakaan yang Mbak Yayas kelola itu. Apa betul ya? Tapi tahan dulu nih. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Rumah Makan Kairo menyediakan kuliner khas Timur Tengah seperti sate kambing muda, kambing bakar, nasi kebuli, dan kambing geprek. Low kolesterol dan dimasak dengan resep warisan. Dengan harga yang terjangkau, Anda sudah dapat merasakan sensasi empuknya daging kambing di Rumah Makan Kairo. Tersedia juga burger dengan rasa yang lezat. Kambing bakar di Rumah Makan Kairo ini low kolesterol dan tanpa MSG. Merupakan resep warisan kakek Habib Alwi Assegaf dari Hadramut. Hingga kambingnya pun aman dikonsumsi baik untuk anak-anak dan dewasa. Pokoknya nggak pernah makan kambing seenak ini. Nyesel lah pokoknya. Kambing kampung, mantap. Rumah Makan Kairo jelas beda rasa istimewa. Rumah Makan Kairo, jelas beda, rasa istimewa. Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon menerima pendaftaran mahasiswa baru program studi S1 Farmasi
profesi apoteker. Gedung milik sendiri, menghadirkan beasiswa, prospek lapangan pekerjaan bagi lulusan STF YPIB Cirebon sangat luas. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, kami mempunyai alat-alat canggih, spektrofotometer, HPLC, mesin tablet, dan alat-alat kefarmasian lainnya. STF YPIB Cirebon sudah terakreditasi B. STF YPIB Cirebon telah membuktikan menjadi kampus unggulan di bidang farmasi di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Alumni kami tersebar di rumah sakit, klinik, apotek, dan sarana-sarana pelayanan kesehatan lainnya. STF YPIB Cirebon semakin kompetitif dengan menjalin kerjasama dengan UNER, UAD, dan UNPAD Bandung. Ayo, gabung bersama kami. Di STF YPIB Cirebon. Daftarkan segera ke STF YPIB Cirebon, Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda untuk interaktif langsung, atau Anda bisa SMS dan bisa menyampaikan pendapat melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ya, kembali saya ke Mbak Yayas. Mbak Yayas, yang tadi terputus oleh jeda iklan, ada 14.000 buku. Nah, ini yang ada di perpustakaan BPK Penabur. Ini apa betul ini? Betul. Kami membangun perpustakaan karena kami bilang perpustakaan itu adalah fasilitas yang harus ada dan itu harus di manajemen dengan baik sama sebuah lembaga, apalagi lembaga harus pendidikan. Dijaga betul ya? Ya, tidak aja dijaga, di manajemen sampai berkembang supaya anak-anak itu suka dan merasa membutuhkan perpustakaan. Bagi kami itu penting banget. Dan itu semua bukunya buku-buku semua, termasuk novel, semua fiksi, non fiksi semua. Ya, yang istilahnya dari yang lama sampai kekinian itu ada. Ada semua. Iya. Di ejaan lama apa ada semua? Ya kalau ejaan lama ya enggak lah, sekolah ya. Kami bukan museum ya. Nah, itu bukunya buku apa? Maksudnya apakah buku-buku bacaan untuk anak-anak sekolah atau untuk umum, misalnya ada politik, sosial, budaya dan seterusnya gitu, sastra juga? Buku umum. Buku umum. Iya, jadi kira-kira memang buku yang cocok untuk level anak sekolah lah gitu. Jadi kalau umum banget juga tidak, tetapi paling tidak ketika anak-anak bagus ini harus mengetahui ini perkembangannya sekarang, itu ada semuanya. Jadi total semua sebenarnya 20.000 sih. 20.000 buku. Ya, di katalog online kami segitu. Oke, dan kembali ke topik yang sedang diobrolkan ya di pagi hari ini nih, tentang literasi di era digital. Ini maksudnya apa gitu? Nah, literasi. Ini penting juga. Jadi kalau sekarang tadi yang kita di awal pembicaraan itu literasi dasar nih, baca tulis. Tetapi coach tidak bisa dan harus bekerja waktu juga gitu tuh. Sekarang harus literasi digital. Sekarang siapa yang tidak punya gadget? Gadget itu kan berarti kan HP, ya laptop segala macam gitu. Itu kan gadget. Orang pasti punya 1 atau 2 gadget. Dan dunia sekarang dunia klik. Anak kecil pun bisa klik, nggak diajarin gitu tuh. Nah, itu kalau tidak dikasih tahu bagaimana kita memanfaatkan literasi digital, ya orang akan menggunakannya hanya untuk kesenangan sendiri saja, tanpa sebenarnya kalau kita bicara smartphone atau apapun itu sudah bukan yang asing lagi kan gitu tuh. Ketika seperti ini kemudian kemudian dia hanya taunya untuk melihat YouTube, kemudian hanya untuk game misal atau yang kesenangan mereka saja, kan sebenarnya rugi. Ini adalah contoh salah satu, ini adalah smartphone. Ketika kita pegang gadget, pegang apa, kan bisa melakukan banyak hal yang positif ya gitu tuh. Nah, dari situ itu yang harus diajarkan ke mereka bahwa this smartphone gitu tuh pintar, kita bisa pintar, bisa melakukan apa saja dengan ini. Dunia klik itu ya? Dunia klik itu. Jadi kalau bahaya sekali ketika anak kecil tidak dikasih tahu caranya, dalam artian apa yang membuat mereka akan menjadi positif atau pintar gitu tuh. Ya akan sayang waktu. Kadang-kadang nggak usah anak kecil, yang besar pun kadang-kadang juga harus dikasih tahu. Padahal banyak sekali di situ pengetahuan gitu ya, ya, yang bisa kita akses gitu ya. Misalnya buku-buku apa juga semua bisa diakses di situ ya. Dan itu harusnya dikenalkan juga. Harus dikenalkan dari sejak literasi. Saya melakukan di sekolah, sebagai pustakawan itu literasi media dan digital itu sudah SD. Level dikasih tahu, saya kasih tahu kalau memberikan mereka pemahaman
Bagaimana kan mereka pasti dikasih pinjam lah sama orang tuanya gitu. Tapi orang tua pun juga harus dikasih tahu juga. Jadi dari SD. Makanya memang ada beberapa kapan memberikan mereka gadget, kapan mereka harus bisa aktif di sosmed bla bla gitu. Oke, itu ya. Baik, ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk nih, Mbak Yayas, dari pemirsa di Perbutulan. Perbutulan itu Sumber ya. Perbutulan itu di Sumber. Nah, selamat pagi Cirebon. Nah, ini menanyakan ke Mbak Wawas. Nah, ini kebetulan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Cirebon ya. Nah, ini menanyakan bahwa menurut Mbak Wawas yang penting itu mana? Apakah menurut Mbak Yayas ini buku katanya lebih, yang pentingnya mana antara buku dengan kita mengakses buku-buku yang ada di HP misalnya katanya. Maksudnya mungkin ini yang bisa saya tebak, saya baca gini, pesannya mungkin begini, bahwa mahasiswa itu lebih baik memiliki buku untuk perpustakaan di rumah, perpustakaan pribadi, atau buku itu kita bisa bacanya di HP gitu. Maksudnya begitu. Lebih penting mana katanya Mbak Yayas? Nggak ada yang lebih penting sih, harus semuanya penting gitu. Sekarang dunia digital gitu. Kita tidak bisa jadi kenyamanan sih, lebih ke kenyamanan. Jadi kalau misalnya pun kayak seperti saya sekarang masih nyaman dengan membaca buku langsung berupa textbook gitu. Walaupun istilahnya kalau persenannya, kalau 100%, kalau textbook saya mungkin 70%, e-booknya 25%. Kalau anak-anak milenial beda lagi dong gitu tuh. Pasti 50-50. Kalau enggak malah lebih besar yang digital. Iya, gitu. digital. Jadi saya bilang tidak ada yang dalam artian kebutuhan penting gitu tuh ya, tergantung nyamannya untuk ketika ngakses itu aja sih. Gitu ya. Ya mungkin ini yang tadi mengirimkan ke WhatsApp itu, kalau buku mungkin bisa untuk di rumah kan. Ya kalau di HP mungkin kan bisa rusak dan yang lain mungkin seperti itu. Akses lah, istilahnya mengakses ya, karena kita nggak punya harus nyimpen di HP ya, mungkin kalau bisa di drive atau di cloud gitu. Itu ya, jadi dua-duanya penting lah. Iya, betul. Oke, dan Mbak Yayas, berkaitan dengan yang tadi ya, bahwa ini apakah dibuka juga untuk umum gitu? Yang 20.000 buku itu? Saat ini belum. Jadi cuma kerjasama. Kerjasama sama, ya kami lingkungannya sekolah, jadi sekolah misalkan ada sekolah yang memang membutuhkan untuk meminjam dalam waktu tertentu, kami juga sudah bersistem. Nah, itu nanti kami bisa membuka. Jadi kami dari SD mana gitu, dari mana kepengen datang gitu, beberapa yang ngubungin saya dari SMP gitu tuh, nggak apa-apa datang. Kalau ada orang, misalnya orang biasa kemudian ke situ juga, orang umum ke situ ingin baca, boleh? Tidak apa-apa, ada waktu tertentu. Gitu ya. Jadi disediakan juga waktunya. Iya. Oke. Dan ini mengumpulkan sudah berapa lama gitu? 20.000 buku itu? Dari sejak BPK Penabur tadi sekitar itu kami sudah membangun perpustakaan. Memang bagi kami bisa bilang lembaga yang istilahnya apa ya, bagus, itu harus perpustakaan jadi hal yang penting. Ini, kami sadar banget. Membangun peradaban ya. Iya, perpustakaan itu kan. Jadi membangun peradaban. Oke, dan Mbak Yaya sendiri ya, bahwa ini dimanajenya dengan cara apa? Apa dengan cara seperti cara klasik seperti biasa atau? Kami sudah membangun istilahnya sistem online. Jadi orang siswa, masyarakat bisa ngakses OPEC namanya, Online Public Access Katalog perpustakaan kami. Jadi www.digilib.penaburcirebon.sch.id itu webnya kami. Itu kalau Bapak Ibu nanti bisa akses di situ. Oh, kita punya apa saja, bla bla, itu ada di situ. Tentang apa yang kita sudah lakukan itu ada di situ. Itu 20.000 buku itu apakah misalnya misal tentang budaya itu sekian, politik itu sekian, atau 20.000 itu adalah judul buku gitu? Judul buku total ya, judul buku. Jadi banyak, jadi kan 20.000 itu banyak subjek yang ada di situ. Ya kira-kira memperkaya terutama BPK Penabur siswanya ya. Gitu. Baik. Oke, dan sayang sekali Mbak Yayas ya, waktu kita sudah nih di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan. Dan silakan Mbak Yayas di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, singkat saja. Jadi literasi harus dibangun dari dasar, terutama keluarga. Dari situ berlanjut ke sekolah. Sekolah itu adalah kolaborasi antara guru dan pustakawan dan orang tua.
itu berlanjut. Jadi harus Indonesia harus mulai ngeh dan melek untuk literasi. Kalau dan terutama ketika anak membaca buku itu namanya Indonesia akan menjadi generasi yang unggul kalau itu sudah dilakukan benar-benar. Oke, gitu ya. Oke, dan terima kasih nih Mbak sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, ini ada 2 WhatsApp yang belum saya baca. Di SMS ini ada yang barusan masuk, ada 1 yang belum saya baca, mohon maaf tidak semua ini bisa saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih.